Baik, kali ini kita menjelaskan mengenai persamaan sinus ya. Untuk yang pertama, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah untuk interval dari X lebih dari sama dengan minus 540 derajat dan X kurang dari sama dengan 720 derajat. Nah, untuk menjawabnya berarti kita sudah punya persamaan ya. Persamaannya sudah seperti ini, sin X sama dengan setengah, berarti sudah masuk. Nah, masih ingat kan yang ini ya tadi? Jadi untuk sin itu sin X sama dengan sin alfa, dengan alfa adalah konstantanya. Kemudian kita ambil X dan alfanya saja ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K ini konstanta bebas dari 0 sampai dengan seterusnya. Kemudian yang kedua, jadi ada yang pertama yang ini, kemudian yang kedua adalah 180 derajat dikurangkan dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk sin berarti sin X sama dengan setengah ya. Saya ulang sini, sin X sama dengan setengah. Nah, kita ambil X nya saja, berarti sin X sama dengan setengah itu berapa? Jadi sin X sama dengan setengah itu berarti sin 30 derajat. Ini adanya di sudut istimewa trigonometri yang sebelumnya adalah materi persyaratnya. Nah, jika sudah, berarti kita tinggal ambil ini saja, X dan 30 derajatnya. Sama seperti ini ya, berarti X kita ikuti sama dengan, jadi langkah pertama kita harus mencari nilai sudut dulu nih. Setengah itu sin berapa gitu kan. Nah, ternyata setengah itu sin 30. Kemudian kalau udah seperti ini, X. Nah, alfanya adalah yang mana? Yang ini, alfa. Jadi ini sebagai alfa ya. Jadi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk yang pertama. Yang kedua itu sama dengan 180 dikurang alfa. Berarti 180 derajat dikurang alfanya tadi berapa? 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah berapa nih untuk X yang kedua? 180 kurang 30, ya betul, 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, maka yang akan kita pakai adalah yang pertama, yang ini ya, kemudian yang kedua. Ya, kita lanjut. Berarti yang dipakai yang ini ya. Nah, untuk yang X 30 derajat plus K dikali 360 derajat, untuk yang pertama ini kita ambil K-nya 0. Misalkan ya, misalkan K-nya 0 sama dengan 0. Ya, K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah, tinggal dimasukkan K-nya saja, diganti 0 dikali 360 derajat. Berarti ini kan sudah jelas 0, berarti di sini 30 derajat. Kemudian K untuk 1. Nah, berarti ini 30 derajat ini masuk ke dalam interval ini ya, antara negatif 540 sampai dengan 720, berarti masuk dong. Nah, untuk K1 berarti sama aja, 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka jawabannya 360 ditambah 30 berarti 390, masih masuk. Untuk K2, nah kira-kira K2 masuk tidak? 360 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan, nah ini aja sudah 720, sudah melebihi ditambah 30. Ini totalnya adalah 750 derajat, maka ini tidak masuk ya. Saya checklist ya, karena kan 720 batasnya. Oke, apakah yang ketiga kemudian ketiga, ya ketiga pasti tidak mungkin juga, maka kita ambil untuk minusnya, karena di sini ada minus juga. Kita ambil dari minus 1, X sama dengan 330 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Nah, berarti ini minus 360 derajat ditambah 30. Kita punya utang nih 360, kita bayarkan 30, sisanya 330, masih hutang minus ya. Nah, masuk ke dalam interval 540 ya, ini masih masuk. Jadi ini masuk, tadi ini masuk, ini juga. Kemudian K untuk minus 2, berarti X sama dengan 30 derajat
ditambah minus 2 360 derajat. Nah, berapa nih? Ini berarti minus 720 dikurang 30 minus 690 derajat. Nah, ini sudah tidak. Berarti yang masuk hanya 3 ya. Yang 3 ini ya yang masuk untuk X 30 derajat plus K 360 derajat. Gimana kalau minus 3? Ya minus 2 aja sudah tidak masuk, berarti tidak usah dilanjutkan. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk 150 plus K 360 sama. Caranya seperti ini. Kita mulai dari 0, kemudian 1, 2. Kalau 2 masih masuk, berarti dilanjutkan ke 3. Seperti itu ya. Artinya apa? Masih masuk yang seperti ini. Kalau K0 itu nilainya 30 derajat, maka masih masuk dalam interval ini ya, karena masih kurang dari 720 ada di sini. 390 juga masih ada di sini. 750 sudah lebih dong. Ini aja 720, berarti tidak masuk. Tidak usah dilanjutkan ke 3, langsung ke min. Berarti K negatif 1 30 derajat 330 minus nih ya, minus masih masuk di sini karena di sini batasnya minus 540. Kemudian kita lanjut ke minus 2, ternyata minus 690 berarti lebih dari yang ini kan. Nah, sudah tidak masuk, tidak usah dilanjutkan ke 3 ya, karena yang minus 2 saja sudah tidak masuk. Nah, untuk X sama dengan 150 plus K 360 sama. Jadi untuk K sama dengan 0 berarti 150 derajat ya, ditambah 0 dikali 360. 360 kali 0 berarti dapatnya kan di sini 150. Nah, 150 derajat masuk nggak? Masuk, karena dia kurang dari 720 ya. Kemudian untuk K1 150 ditambah 1 kali 360 hasilnya adalah 510 masuk nggak? Masih, karena masih kurang dari 720. Kemudian untuk yang ketiga, kira-kira ketiga masih masuk nggak ya? Yang kedua saja sudah 510. Kalau ketiga 3 kali 360 itu aja udah ribuan berarti kan? Berarti sudah tidak akan masuk ke dalam 720 nih, akan lebih, berarti tidak usah. Kita lanjutkan ke negatif. Untuk negatif 1 hasilnya minus 210, berarti masih masuk ke dalam interval ya. Kemudian untuk minus 2 berarti minus 570. Masuk tidak? Tidak, karena di sini batasnya minus 540. Berarti yang masuk 3 ini saja. Jadi nilai yang memenuhi ya, nilai-nilai X yang memenuhi itu adalah, jadi nilai X yang memenuhi ya, kita lihat dari sini. Kita tulisnya dari nilai yang paling terkecil. Nah, nilai yang paling terkecil dalam trigonometri, kita ngikutnya ke negatif tapi angkanya yang paling besar. Nah, kita lihat di sini positif, 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 negatif. Ya. Nah, berarti ada yang negatif di sini ya. Nah, negatif ada 2, 330 dan 210. Berarti kita tulis negatif 330. Nah, dilanjut negatif 210. Kemudian baru yang positif yang paling kecil mana? 30. Yang ini udah, yang ini juga udah, kemudian yang ini udah 30. Terus dilanjut yang paling kecil lagi berarti 150 derajat ya. Kemudian yang paling kecil 390 derajat. Udah selesai, berarti tinggal sisanya 510 derajat. Nah, ini adalah nilai X yang memenuhi untuk sin X sama dengan setengah dengan interval X lebih dari negatif 540 dan X kurang dari 720. Jadi seperti ini pembahasannya ya. Dicari terlebih dahulu untuk persamaan sinnya, sin X sama dengan sin alfa. Seperti ini ya, sin X sama dengan setengah, berarti sin setengah itu berapa? Sin 30, berarti sin X sama dengan sin 30. Nanti kalau misalkan sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, berapa sudut dari sin setengah akar 3 itu? Ya, berarti nanti ditulis di sini. Kemudian tinggal kita ambil dua persamaan ini. X sama dengan 30 derajat ya, karena alfanya di sini 30 ditambah K 360. Nah, untuk yang ini berarti tinggal dikurangkan saja, 180 dikurangin 30. Kalau di sininya 45 berarti 180 dikurang 45. Jadilah seperti ini.
180 kurang 30, 150 ditambahkan dikali 360. Baru tinggal dicari K-nya saja. Nah, syaratnya kalau K-nya misalkan sudah tidak terpenuhi, maka tidak usah dilanjutkan. Dilanjutkan ke negatif. Oke, seperti itu ya untuk persamaan sinus.